Halo semuanya, jumpa lagi di episode kedua. Hari ini kita masih di Cirebon dan bakal ngajak teman-teman lanjut kulineran lagi. Kita mulai dengan sarapan di nasi jamblang pelabuhan. Mungkin teman-teman banyak yang mikir, apaan sih nasi jamblang? Cuma kayak nasi rames biasa aja. Tapi sebenarnya nasi jamblang cukup bersejarah loh bagi warga Cirebon. Nama jamblang sendiri sebenarnya berasal dari nama desa tempat asal makanan ini di Kabupaten Cirebon. Menurut indonesia.go.id, nasi jamblang awalnya adalah makanan para pekerja paksa pada zaman Belanda. Nasi campur ini dibungkus daun jati karena daun jati tidak mudah sobek dan juga memiliki tekstur yang berpori sehingga membuat makanan tidak cepat basi. Jadi hari ini kita sarapan pakai nasi jamblang. Nasi jamblang pelabuhan Ibu Sumarni. Tentunya lokasinya di dekat pelabuhan ya. Aku di sini lauknya pakai cumi. Nih cumi ini. Cumi balak petak gitu. Perkedel kelapa. Penasaran sih sama ini yang apa yang penasaran. Udang goreng tepung sama telur dadar. Kamu pakai apa? Aku pakai sate kentang. Itu juga salah satu katanya yang harus dicoba selain balak kutak sama perkedel kelapanya. Jadi aku nggak ngambil perkedel kelapa, malah perkedel kentang. Kalau dibandingin mirip cimplung nggak sih? Cimplung. Iya benar. Bukan yang perkedel padat gitu. Ini pakai telur dadar juga. Pakai paru goreng. Aku mau cobain kentangnya dulu. Cuminya gurih banget. Tapi dari rasanya ternyata cenderung ke asin ya. Biasanya cumi balak kutak kan ada manis-manisnya. Kalau ini enggak. Ini khas Cirebonnya gitu kali ya? Iya kali ya. Sekarang mau cobain perkedel kelapa. Dah. Satu. Perkedel kelapa ternyata dalamnya kayak tahu gini guys. Let's try perkedel kelapa. Rasa ya? Itu jadi kayak tahu menurut rasanya. Tahu. Ini ya, apa? Lembek. Teksturnya kayak makan tahu rasanya. Cobain, boleh? Silahkan cobain. Sedikit aja. Ya? Itu letak dulu kali ya? Mungkin ya, karena kalau kelapa doang jadinya Gurih. gurih doang ya. Kamu gimana lauk-lauk kamu? Ini aku udah cobain sate kentangnya. Rasanya kayak gimana? Rasanya kayak rendang. Tapi kayak nggak pakai santan, tapi mungkin rempahnya banyak. Jadi kayak agak-agak rendang. Enak. Jadi kayak kalio malah ya? Enggak. Bumbunya doang yang mirip, tapi tidak dengan santan-santannya. Orang pakai dia, aduh juga dia. Cimplung. Sekarang selanjutnya kita cobain telur dadar dulu. Telur dadarnya ya standar telur dadar aja, nggak istimewa. Tapi oke lah. Aku juga pesen telur dadar. Oh, terusnya sambalnya tuh beda. Kayak sambalnya nggak diulek deh, cuma diiris. Oh ya, Ini cobain. pedes nggak tapi sambalnya? Enggak. Oh, gini cara makan yang benar, guys. Ada bintang tamu, guys. Halo. Ngapain ini?
Gini loh guys, jadi ini tuh yang khas cimplung ini. Aku cuma cimplung. Jadi biasanya ini cimplung, nggak tahu namanya apa ya, pokoknya cimplung. Mirip cimplung kan? Terus ini, terus sambalnya juga khas, terus dikasih kuahnya. Kalau aku pakai limpa. Aku pakai paru. Oh iya, kenalin, ini adik kita Arini, yang saat ini lagi menetap dan bekerja di Cirebon. Hari ini kita bakal diajak jalan-jalan sama Arini untuk keliling kota Cirebon. Selanjutnya, kita mau jalan-jalan ke alun-alun Kejaksaan Cirebon yang baru diresmikan 2021 lalu. Tapi sebelum sampai sana, kita mampir dulu di toko kue legendaris Cirebon, La Palma. Toko kue yang udah ada sejak puluhan tahun lalu ini jual berbagai macam cake dan pastry jadul yang harganya murah-murah banget. Dari La Palma, kita bisa jalan kaki ke alun-alun. Nah, udah sampai deh. Di sini kamu bisa berfoto di depan replika Candi Bentar. Iya, benar, kamu nggak salah dengar. Namanya emang Candi Bentar. Candi Bentar merupakan bangunan candi berbentuk gapura yang terbelah secara sempurna tanpa penghubung pada bagian atas yang banyak ditemukan sejak era Majapahit. Udah asik foto-foto, sekarang waktunya kita ngemil. Ada mafia coklat, ini apa ya namanya, abon, risol mayo, sambosa keju, sama lapis pelangi tadi kalau nggak salah. Mari kita coba. Kalau minjem istilahnya Kak Ria SW, super yummy. Jalan-jalan ke Cirebon, rasanya nggak lengkap kalau nggak ke keraton. Cirebon punya 4 keraton loh, dan yang mau kita kunjungi kali ini adalah keraton yang pertama berdiri di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan. Menurut website Pemkot Cirebon, kisah awal mula berdirinya Keraton Kasepuhan adalah ketika Pangeran Cakrabuana, putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, memutuskan untuk membuat sebuah dusun yang kemudian berkembang menjadi wilayah Cirebon. Jalan-jalan ke Keraton Kasepuhan Cirebon, selain bisa mempelajari arsitektur ala kerajaan di masa lalu, kamu juga bisa melihat benda-benda yang digunakan kala itu di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Waktunya makan siang, kita mau makan di Mie Amin Idaman. Sesuai namanya, warung mie dan bakso yang berlokasi di Jalan Pandesan ini katanya sih idaman warga Cirebon. Menunya nggak banyak, cuma ada mie amin manis, asin, dan bakso. Sari dan Arini pilih mie amin manis, sementara aku makan bakso. Di dalam semangkok mie amin manis, pastinya ada mie, topping potongan ayam yang cukup besar tapi nggak terlalu banyak, acar timun, dan pakcoy. Walaupun ini mie amin manis, tapi rasanya masih balance sih. Nggak terlalu manis, dan rasa gurihnya juga masih terasa. Acar timunnya juga memberikan sebuah rasa lain saat dimakan bersama dengan mie. Untuk baksonya sendiri, tipe bakso garing yang sangat terasa kalau lebih banyak daging daripada tepungnya. Untuk kuahnya, walaupun tampilannya terasa light, tapi saat dicicipi, wow, rasanya juga gurih kaldu, sangat comforting. Harganya pun cukup terjangkau, seporsi cuma 20 ribuan aja. Siang-siang jalan-jalan di Cirebon, berasa banget panasnya. Dampak krisis iklim bikin kemarau berkepanjangan. Nah, panas-panas gini enaknya minum es legendaris di Cirebon, es Kopior 4848. Namanya es Kopior 4848, tapi es Kopior ini jualannya sejak tahun 1949. Meleset dikit ya. Nah, nama 4848 ini diambil dari merek travel antar kota yang dulu mangkal di sini. Di sini cuma jual satu menu, es kelapa kopior. Bisa minum di tempat atau take away 1 batok kelapa. Kami pesen 3 gelas es kelapa kopior, harga per gelasnya 40.000.
Sedangkan kalau satu batok kelapa harganya 90.000. Lumayan lama nungguin pesanan kita datang, karena kelapanya baru dikerok ketika ada pesanan. Tapi begitu datang, seger banget rasanya. Daging kelapanya empuk, gula sirupnya manisnya pas, dan gak bikin sakit tenggorokan. Oh iya, kalau teman-teman mau lebih manis lagi atau mau lebih creamy lagi, teman-teman bisa nambahin gula sendiri dan susu yang ada di meja. Sorenya kita pergi ke pantai Kejawanan untuk menikmati sunset dan makan seafood. Restoran seafood yang kita datangi yaitu ASN Seafood. Restonya terletak pas banget di pinggir pantai Kejawanan. Di sini kita pesen 3 menu, kepiting sokat telur asin, udang goreng gandum, dan cumi bakar madu. Yang pertama, kepiting sokat telur asin. Saus telur asinnya menyelimuti semua bagian kepiting, ditambah daun kari yang banyak banget, jadi bikin rasanya semakin rich dan wangi. Setiap gigitan kepitingnya pasti ada saus telur asinnya, makin nikmat dimakan pakai nasi hangat. Yang kedua, udang goreng gandum. Karena udangnya segar, masih terasa manis. Dicampur dengan bumbu olahan mereka, makin nikmat. Yang ketiga, ada cumi bakar madu. Rasanya dominan manis dari madu, dan ada sedikit hint pedas bikin jadi nggak boring. Cuminya dibakar dengan tingkat kematangan yang pas, jadi nggak alot pas dimakan. Overall, kita suka semua sama 3 menu yang dipesan. Seafoodnya masih fresh, nggak kecium aroma amis, teksturnya juga oke semua. By the way, karena namanya ASN Seafood, habis makan di sini, jadi aparatur sipil negara nggak nih kita? Hehe. Nah, itu dia jalan-jalan kita 2 hari di Cirebon. Tungguin episode selanjutnya ya.